hanya bisa disandingkan dengan dinul Islam. Karena hanya di Islam ada rukun iman. Di luar Islam tak ada itu rukun iman. Yang ada cuman percaya saja. Jadi beda. Ini juga yang akan kita gugat ke penyembah-penyembah dewa Yesus supaya tidak menggunakan kata iman. Iman itu nggak ada di dalam bahasa Yunani. Mereka hanya pakai untuk kamuflase, nipu-nipu. Seperti Gumasa ini kan sudah pernah diusir sama istrinya karena dia tiduri anak ayam tetangga kan gitu. Ayo. Gumasa ini begitu. Ayo. Apa Gumasa? Apa? Kau mau apa? Ayo. Kau mau apa? Ayo. Gumasa Tuhan yang banyak kali ketua. Gumasa ini pejabat ini. Kita susah lawan Gumasa. Mati Tuhannya 1 masih ada 1000. Kan makanya aku bilang. Mati 1 tumbuh 1000. Tuhannya Gumasa banyak. Langsung panik dia, langsung panik. Tuhanmu ada berapa Gumasa? Banyak kali. Nah, banyak kali kan? Gimana mau dilawan orang banyak Tuhannya kayak begini? Angkat tangan saya Gumasa. Ah, betul kan? Alamak, banyak kali Arif, Tuhan kau. Dengarkan Arif kan? Bukan aku bohong. Zuma angkat tangan sama saya. Angkat ya kan? tangan saya. Wah, gimana cerita? Kenapa Tuhan mau mati? Iya, nggak apa-apa mati karena masih banyak Tuhan cadangan. Ini kau punya Tuhan kayak kantong Doraemon, mati 1 tumbuh 1000. Yang harus kau pahami, manusia Yesus salah seorang Tuhan Allah di antara para tengoklah tuh. Salah seorang Tuhan Allah di antara para Tuhan. Berarti kulupnya Yesus juga Tuhan. Kulupnya. Jadi ya, Tuhan artinya yang sangat-sangat ditaati. Jadi yang sangat-sangat ditaati adalah perintah yang keluar dari dirinya. Itu Tuhan. Atau kita pakai Tuhan aja lah. Tuhan itu artinya raja penguasa. Di mana penguasa itu memberi perintah. Perintahnya lah yang harus ditaati. Itu artinya Tuhan. Jadi ini, kalau memang itu Bang Zuma makhluk waras, ya jawab pertanyaan saya. Oke? Sebutkan faktor-faktor apa atau apa parameter yang dimiliki oleh Allah SWT sehingga mampu mencipta. Jelaskan menurut Quranmu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Syarat pertama harus ahad. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Qul huwallahu ahad. Abraham alaihissalam menyembah kepada Eloa Ahad. Musa alaihissalam menyembah kepada Eloa Ahad. Begitu juga Yesus menyembah kepada Eloa Ahad. Di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau Ahad. Cuman satu. Dan satu di sini bukan satu berbilang. Satu di sini adalah tunggal yang tak bisa terbagi 2, terbagi 3, terbagi 4, terbagi-bagi. Itu nggak bisa. Dia satu. Hakikat Tuhan itu satu. Berdiri pada ketunggalannya absolut, tak berbagi. Tidak seperti Tuhanmu. Ada yang jadi burung merpati. Ada juga yang menjadi anak orang. Ada juga yang menjadi roh makhluk halus. Langsung panik kok kan? Dengar pertanyaan panik saya. pula. Kau baca Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat ada 7 roh keos bertanduk 7, bermata 7. Itu penggambaran Tuhan atau pergambaran setan? Bertanduk 7, bermata 7. Gak urusan. Pertanyaan saya adalah sebutkan menangis dia, menangis. Apa parameter Allah SWT dalam dirinya sehingga dia mampu mencipta. Sebutkan faktor-faktor yang ada di dalam diri Allah SWT sehingga mampu dia mencipta. Allahus samad. Pada hakikat Allah bergantung segala sesuatu. Khaliqu kulli syai'.
Dialah pencipta segala sesuatu. Bukan itu apa komposisi Allah SWT? Komposisi apa nih? Apa komposisi Allah SWT sehingga mampu dia Komposisi. mencipta? Komposisi. Komposisi. Kalau Yesus itu punya komposisi, itu betul. Ada. Yesus punya jari-jari kaki, ada kukunya, naik sedikit ada lutut, naik sedikit ada pangkal paha, masuk di tengah sedikit Jawab ada ekor dulu, depan, makanya nggak naik usah lagi sedikit ada pusat, naik ke atas ada dada, naik sedikit ada leher, naik ada dagu, ada hidung mancung, pesek, mata dua, telinga, kuping, gigi, dan seterusnya. Itu komposisi Yesus. Aku mau tanya sama kau. Mama Komposisi Allah SWT. komposisi lu pikir adonan kue. Sekarang gini loh. Parah ini. Jangan kau pertanyaanku jawab. Makanya aku bilang nggak percaya orang ini. Kau memang ayah. Ini gue masak. Kau asam sayur Sakit sama saya. kupingku dengar suaranya gue masak. Coba. Kau asam sayur sama saya. Coba. Surah 68 dan 42. Entar. Kau nggak usah kau menyentuh Al-Quran, Nathan. Satu kata doang kau terjemahkan menjadi Allah salah. Itu aja dulu, belajar dulu kau. Udah, jelaskan Diam, dulu kawan. apa komposisi di dalam diri Allah SWT sehingga mampu mencipta. Allah innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Beradas. Yesaya 55 nomor Jangan 11. ketawa. Jangan kau kesentuh Mazmur 33 nomor 9. Aku Tuhan hanya memberi perintah kun. Jadilah gumasa seekor monyet, maka kau jadi. Masih mau kau datang besok. Pertanyaan saya nggak kau jawab. Itu pertanyaannya. Udah dijawab Allah beradat. menciptakan segala sesuatunya dengan Tahu kalam. arti komposisi? Apa komposisi itu, Bang? Apa yang ada dalam diri Allah SWT sehingga dia mampu dia mencipta? Sifat kalam. Apa? Sifat kalam. Masalahnya, Surah 68, masalahnya. Sifat kalam. Sifat kalam, aduh. Aduh. Allah Sebutkan aja apa? Allah menciptakan segala sesuatunya Itu cukup kan yang dengan berkata. Itu kan dikerjakannya. Allah cuman berkata, jadilah gumasa manusia tanpa anus, jadilah kau. Aku Tuhan menciptakan ciptaanku yang unik bernama gumasa. Kuciptakan tanpa akal. Hup, siakun, jadilah. Coba jelaskan bagaimana mungkin Allah SWT memberi hidayah. Coba jelaskan bagaimana mungkin Allah SWT memberi hidayah. Coba jelaskan bagaimana mungkin Allah SWT memberi hidayah. Satu pertanyaan kau, ini pertanyaan kedua, nggak bisa kau jawab. Hidayah itu apa? Nggak usah kau tanya. Sekarang gini, Hidayah itu apa? Aku tanya dulu. jelaskan. Aku Hidayah nggak perlu itu tahu. apa? Aku tanya Saya nggak dulu. perlu tahu itu. Jelaskan bagaimana mungkin Hidayah Allah itu SWT. apa? Jelaskan dulu, entah apapun itu. Iya, lo harus ngerti dulu arti hidayah baru Hidayah itu dijelaskan. Arti hidayah dulu baru jelaskan. Setelah kau tahu arti hidayah baru kau dijelaskan. Jelaskan apapun itu. Pokoknya gini, anggap saya nggak tahu apa-apa hidayah. Jelaskan bagaimana mungkin Allah SWT memberi hidayah. Jelaskan. Apa hidayah itu, Bahlul? Enggak, perlu saya tahu. Jelaskan, karena ada kalimat Terus itu. kenapa kau bertanya sesuatu yang kau tidak tahu? Udah, Dasar jelaskan kau udah. Oke, pertanyaan makan kedua. limbah. Lewat ya. Dua pertanyaan bikin kau ayam Hei, sayur. ada mangga, Om. Ada mangga di bawah. Kupasin. Allahu Akbar, Masya Allah. Hidayah nggak tahu. Jadi Muslim. gimana mau menjelaskannya? Muslim katanya beriman kepada Allah yang Maha Esa. Pertanyaan, artinya gini, Muslim tidak beriman kepada Allah yang tidak Maha Esa. Apa sih dia? Kenapa Jelaskan, banyak yang mana lagi kata yang Maha Esa, yang mana kata yang tidak Maha Esa. Ada nggak yang punya Kalpanax? Bagi dong. Ada minyak rem. Aku mau siram lubang hidungnya orang ini. Jelaskan, Muslim katanya Ada minyak rem kepada aja Allah nih. yang Maha Esa. Ya, rem. Udah, Aduh. Muslim katanya beriman kepada Allah yang Maha Esa. Pertanyaan, atau yang mana Allah yang tidak Maha Esa? Apa sih? Makanya gue bilang error kalian semua. Iya. Udah? Saya boleh bertanya balik, Bang? Gak usah dulu kau tanya.
Udah. Udah. Kapan terakhir Allah SWT berfirman? Kapan Allah SWT berfirman? Kapan terakhir Allah SWT berfirman? Udah. Kan ketahuan kan si Juma ini kan asam sayur bagi saya. Kapan? Kapan Allah terakhir SWT kali? berfirman? Surat An-Nas lah terakhir. Ya, yang tertulis di dalam kitab Al-Quran surah An-Nas. Yang terakhir dalam Al-Quran dalam susunannya Al-Ma'idah ayat 3. Kalimat wahyu terakhir yang diterima oleh Rasulullah melalui Gabriel atau Roh Kudus. Pasti bukan sama pencipta. Karena Tetapi Allah di dalam surah Yasin disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tuhan kami tidak tertidur seperti Tuhan lo. Tuhan kami tidak mati seperti Tuhan lo. Tuhan kami tidak butuh perempuan untuk lahir ke bumi. Tuhan kami mengurus makhluknya tanpa henti-hentinya. Berarti Tuhan kami selalu berkarya dalam setiap kehidupan makhluknya. Itu Allah. Dalilnya Al-Quran surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pertanyaan saya boleh? Silakan tanya. Oke, baik. Tuhan kamu Yesus. Salah satu Tuhan Allah saya. Oke. Bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Jawab. Dia nggak pernah melampiaskan spermanya. Dari mana kamu tahu? Apakah kau selalu melihat nonotnya? Tidak ada tertulis di Bible. Loh, saya pertanyaannya sederhana loh. Bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Tidak dia ada kan laki-laki. Iya, laki-laki. Dia laki-laki, dia makan, dia minum, saripati ada masuk ke dalam tubuhnya. Sebagian menjadi daging, sebagian menjadi darah, sebagian menjadi pipis, sebagian menjadi cairan sperma. Bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Jawab. Tidak ada di Bible. Tidak ada di Bible. Bagaimana cara Yesus melampiaskan spermanya? Tidak ada di Bible. Bonyok kau kubuatkan, bonyok kau kubuatkan. Tidak ada di Bible. Tidak ada di Bible. Jadi kalau Yesus kemudian tidak tertulis di Bible bahwasanya dia cara melampiaskan spermanya tak ada, maka Anda mengatakan tak ada. Apakah Yesus itu kemudian Anda mengatakan Yesus tidak normal? Jawab. Dia tidak normal. Oke, saudara-saudara, dengarkan Dosma. Ternyata Tuhanmu Yesus, menurut Gumasa, Yesus itu adalah laki-laki abnormal, alias dia laki-laki tidak normal. Maksud daripada tidak normal itu seperti apa, Gumasa? Dia suka sesama jenis? Atau dia impoten? Atau gimana? Bukan begitu. Pokoknya Tapi, dia tidak seperti manusia biasa. Enggak, bukan itu. Pertanyaan saya, dia punya nonot, tubuhnya berkembang jadi bayi imut, kemudian jadi kanak-kanak, menjadi anak, menjadi remaja, menjadi bangkokan. Setelah dia bangkokan, pasti si Ucok juga ikut bangkokan dong. Dari mana? Ucoknya ini, ketika dia ingin muntalahar, dia muntahkan dengan cara halal atau haram? Jawab. Dia bukan seperti kau. Loh, kok bukan pula seperti aku? Siapa bilang? Dia manusia. Pertanyaan saya sederhana. Yang membuat kau semakin gila. Yesus berkembang tangannya yang tadinya imut, pahanya membesar, kakinya membesar, palanya membesar, mulutnya membesar. Si Ucok juga pasti membesar. Pertanyaan saya, ketika kemudian Yesus ingin memuntahkan laharnya dimuntahkan secara halal atau haram? Jawab. Yesus tidak. Manusia Yesus adalah manusia apa pula kau? Yesus tidak. Emang kau klonin Yesus? Kau yang besarin? Kau klonin? Kamu yang gendong kemana-mana? Kau tahu tubuhnya seperti apa? Kok so tahu kau? So tahu kau? Dasar kau pembohong, pendusta. Kutanya samamu sekarang. Yesus salah seorang Tuhan Allah di antara para salah seorang. Itu kau sebutkan. Salah seorang kau bilang kan? Dan Yesus kau katakan adalah orang yang tidak normal. Apanya Yesus yang tidak normal? Jawab. Dia memiliki kapasitas di atas manusia biasa. Ya, berarti dia normal.
dia memiliki kapasitas kemampuan lebih daripada manusia biasa. Maka Berarti dia normal. Berarti dia normal. Kalau saya nih, ini saya buka rahasia nih. Kalau saya punya sarung, aku lemparkan kepada perempuan, insya Allah perempuannya 3 bulan ke depan hamil. Nah, kalau Yesus, dia juga normal kan? Dia normal kan Yesusnya? Bagaimana caranya dia menumpahkan? Dia punya lahar. Dia menumpahkan secara haram atau secara halal? Jawab. Manusia Yesus, manusia surgawi. Manusia Yesus, manusia. Sudahlah. Gugur Tuhanmu gugur. Menjadi pejantan tangguh dia nggak bisa. Kau sebut tadi Tuhanmu itu tidak normal. Maksudnya dia suka sesama jenis. Suka sesama jenis. Tuhanmu abnormal. Jangan kau bilang. Manusia Yesus lah manusia abnormal. Ya itu dia maksudnya abnormal itu dia impoten atau dia suka sesama jenis? Jawab. Dia manusia surgawi. Hah? Dia manusia surgawi. Manusia daripada dosa. Manusia bandingkan dengan Allah SWT. Ini apa? Udah. Bang Ande. Ada obat cacing. Udah. Nah sekarang saya lanjut ya. Nah, dulu pertanyaan nggak bisa kau jawab. Ayo, masa. Lanjut Bang Ande lanjut. Tuhannya ada kelainan katanya abnormal. Dia manusia normal. Masak. Dari mana kau dapat Yesus tidak normal? Siapa yang ngajari lu? Siapa yang ngajari kamu begitu? Gue masak. Kepas, kau setuju nggak itu Kepas? Kata gue masak, Yesus nggak normal loh. Berbahaya loh ini statement. Apa ini lugan-lugan ini? Buka. Gue masak. Dari mana kau dapat? Siapa yang ngajarin lu? Statement kamu berbahaya loh. Yang harus kau tahu, Allah SWT tidak termasuk pejabat surga. Iya, nggak apa-apa. Artinya apa? Dia nggak ada penguasa apapun. Dia cuma Iya, nggak apa-apa. Udah, jangan dulu. Kau Arif Berhak, rusuk kau kamu ya. Dari mana kau tahu Yesus tidak normal? Siapa yang ngajarin? Dia abnormal, bukan tidak normal. Dia abnormal. Di atas normal. Oh, di atas normal. Jauh di atas normal. Makanya dia disebut manusia yang suci. Disebut dia manusia yang mahajaib. Aduh, apa ini orang ini satu nih? Berisik ya. Udah, sekarang gini. Siapapun kalian tanya sini. Saya menyebut muslim adalah ateis. Ya, nggak apa-apa. Itu kan suka-suka kamu. Sebab gini. Theos. Ateis atau ateos. Theos artinya dewa. Muslim adalah makhluk yang tidak berdewa. Iya, memang tidak berdewa kita. Kamu yang berdewa kan? Nah, ya. Ulangan 10:17 menyebut Yahweh lah Tuhan segala Tuhan, dewa segala dewa. Ya, dewamu ada berapa gue masak? Gue masak dewamu ada berapa? Berapa dewa saya? Semua pejabat surga adalah dewa bagi saya. Yesus itu dewa juga? Dia salah seorang dewa. Oh, Yesus dewa. Salah seorang dewa. Oh, baru tahu saya. Salah seorang Allah, salah seorang Theos, salah seorang Elohim. Dewa. Ada berapa dewa? Inilah makanya ada berapa dewa? masa kau nggak bisa membedakan ya mana dewa mana Allah, nggak bisa kau membedakan dewa atau Allah. Ya, lawan Kepas. Sama dengan Allah, sama dengan Theos, sama dengan Elohim, sama dengan God, sama dengan dewa. Kepas, masa dia bilang Yesus tidak normal? Gas Kepas. Ajarin dia, Pas. Makhluk tidak berdewa. Muslim. Besok kau beli rantai yang tebal, jangan yang tipis. Jadi kini kamu berkeliaran. Saya ulang pertanyaanku, Zuma. Faktor-faktor apa di dalam diri Allah SWT sehingga dia mampu mencipta? Saya ulang. Sudah dijawab tadi itu loh. Apa di dalam dirinya? Maha pencipta, udah dijawab. Sebenarnya tadi begini loh, gue masak. Kamu gak usah berdebat sama Bang Juma sama si otak apa aja di otak waras yang baru mualaf ini. Bukan. Gak nyambung kan, gitu. Sudah terbuktikan kalau si Juma itu kan asam sayur sama saya kan. Iya. Banyu gak kalah sama kamu. Kamu yang menang. Udah. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Udah, jawab dulu Handi. Si Juma sudah tampan. Kau dapat. Kau mau piala apa? Gue masak. Kau mau hadiah apa? Jawab dulu Handi. Jangan dulu yang lain. Kasih aja teh kering Bang Hendi. Teh kering. Jawab dulu Handi. Jawab Handi. Faktor-faktor apa yang ada di dalam diri Allah SWT sehingga mampu dia mencipta?
Ya udah, jawaban saya sama dengan jawaban Banyuma. Gak ada kasih tahu faktornya. Yang ada dalam diri Asweta adalah ini gak ada. Ya udah, tadi kan udah dikasih tahu sifat-sifat Allah itu udah dijawab tadi Banyuma. Jadi kan Tapi yang kamu nggak harus ngerti saya- kan? yang harus saya kasih Ya tahu udah, adalah- kau yang menang. Kau yang menang udah, kita kalah. Aku nggak bisa jawab pertanyaanmu, udah cukup. Udah ya, bacaan pertanyaan ya. Udah. Iya, pertanyaanmu sulit. Udah turun lah. Jangan turun dulu. Nggak ada mainan. Jangan turun Iya. dulu. Udah kau kepas. Udah. Ya kau lagi kipas. Tidak kau kipas. Kau di sini. Kau dengarkan ya. Ya. Dengarkan. Faktor-faktor apa yang ada di dalam diri Yahweh sehingga mampu Diri dewa, kan tadi kau bilang dewa. Ya, nggak apa-apa. Faktor-faktor apa yang ada di dalam dewa Yahweh? Oh, dewa Yahweh. Iya. Atau faktor-faktor apa yang ada di Allah Yahweh? Enggak, dewa aja udah. Ya, faktor-faktor apa yang ada di dalam Theos Yahweh? Dewa aja. Bukan. Gini loh kawan, dengarkan ya. Iya. Yahweh itu pasti dewa, tapi nggak semua dewa adalah Yahweh. Paham artinya? Aduh. Kasih rantai sepeda, Pak. Rantai sepeda Yahweh aja. pasti dewa tertinggi. Yesus pasti dewa tertinggi, makanya dialah yang maha sama Buset, Yesus dewa tertinggi, Pak. Dewa tertinggi katanya Yahweh, kipas. Yahweh lah dewa tertinggi. Makanya. Yahweh adalah dewa tertinggi. Dah, ia membawahi para dewa. Baca Ulangan 10 ayat 17. Nah, karena dia dewa tertinggi, membawahi para dewa, artinya dewa itu artinya maha ajaib. Dialah Kok maha bisa ajaib putus tertinggi. rantainya kipas? Dia maha ajaib tertinggi sehingga dia mampu mencipta. Makanya. Udah, sekarang ku tanya sama kau. Ini tunggu dulu gue masak kamu dulu waktu SD sekolah di mana ya? Wah, kok lari topik kayak gini? Apa hubungannya? Enggak gini loh, kalau kita kan SD kan gini, ini ajaran Islam, ajaran Kristen kan ada guru Kristen kan mengajarkan misalnya Tuhan, Yahweh ini Musa gini-gini. Maksudnya konsep pelajaran ini dari mana kau dapat ini? Baca ulang, makanya baca total Bible itu kawan. Baca total. Kok tuh? Baca Aku masak total. ini dapat ilmu langsung dari dewa. Betul ya aku masak? Udah. Oh gitu. Udah. Sekarang saya sedang seorang dewa. Tuh kan? No, dia dewa dia. Wah, Kalau udah pas. parah nih, udah parah ngaku dewa, udah parah nih. Makanya ini bilang lah. Nah, Ah? ini gue masak ini dewa sebenarnya, tapi kelihatan manusia dia aslinya dewa. Betul ya aku masak? Maksudnya gini, dewa itu kan kemampuan diri loh. Nah, Jadi gini loh. pertanyaannya sama tadi kayak gini. Kepas, gue masak kamu dapat ilmu dari mana? Langsung dari dewa atau belajar? Ya, saya kan dewa tertinggi. Tuh dewa tertinggi yang ngajarin dia pas. Itu pas jawabannya pas. Kalah kau pas. Jadi kan menurut Bible pencipta itu ialah Yahweh karena dialah dewa para dewa. Tuh. Ya. Menurut Bible, Yahweh lah sang maha pencipta karena dialah dewa para dewa atau dewa tertinggi. Jadi kalau ada yang Itu makanya mengaku- gue masak. Kemarin kita satu komal sama si Luga, kau sesat dibilang bidat kata si Luga gitu sama aja loh. kayak gitu. Kayaknya gue telepon lu gak lagi nih. Tunggu ya. Ya, Gak masalah, karena kalian semua saya nggak sesak juga nya. Udah. Banyak lu yang bisa mengalahkan dia nih. Faktor apa sehingga Bapak itu bisa mencipta? Jelaskan ke saya. Kalau Kita nggak bisa jawab itu faktor apa gue masak. Kita kau aja yang jawab pertanyaanmu. Saya nggak mau rahasia. Waduh. Jawab Kepas. Ajarin lah Kepas. Kepas kamu nggak bisa jawab apa tidak? Pas. nggak bisa kalau dia kok alam berpikirnya. Alam berpikirnya aku nggak tahu. Makanya kalau cuma Sianulah sang penciptakan dirinya dongeng. Kalau nggak ada faktor-faktor apa yang bisa mencipta di dalam dirinya. Sama kayak gini. Allah SWT itu dongeng pencipta lo kawan. Bisa kubuktikan. Bisa kubuktikan. Nah, komposisi tuanmu apa, Masak? Udah gue telepon si Luga, tenang ya. Gak usah, rahasia. Karena itu sangat-sangat sensitif. Luka, pernah nggak kau lihat itu keranjang babi? Keranjang babi. Kau nanya sama siapa? Sama si Lugas gak ada sini. Kau gua masa, pernah nggak lihat keranjang babi? Pernah. Aku tengok kau di dalamnya.
mulai besok kau masuk atau nanti selesai di Komal ini kau masuk. Jadi nggak bisa lagi keluar kau dari keranjang babi itu. Udah, oke. Udah kan, udah hang kalian kan. Karena satu pun pertanyaanku nggak bisa kalian jawab. Kesimpulannya adalah, dah. Oke pas, kapan terakhir berfirman di dalam Bibel? Jawab. Kalau kau memang menguasai Bibel, dan kalau kau memang percaya Bibel, kau harus tahu kapan terakhir Yahweh berfirman. Dia pas nggak bisa jawab, kau aja yang jawab. Iyalah, kan dia bilang dia tadi dewa dia. Inilah terakhir kau, terakhir napasmu. Udah, nah oke. Jadi menurut Bibel, Sang Maha Pencipta itu harus beranak di dalam mencipta. Tanpa beranak dia tidak mampu mencipta. Wih, harus beranak dulu pas. Artinya Allah Yahweh, Sang Maha Pencipta itu di dalam setiap mencipta harus beranak. Aduh. Kalau ada yang mengaku-ngaku Sang Maha Pencipta tidak mampu beranak, itu penipu. Bisa saya buktikan. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai Sang Maha Pencipta, tapi dia tidak dewa para dewa, penipu. Udah, itu semua itu udah saya bukukan itu secara, nanti kalau apa itu saya akan expose sesuai dengan cerita dari atas. Tapi sampai sekarang belum. Oh jadi harus, maksudnya tadi harus beranak gitu? Ya, Sang Maha Pencipta itu harus beranak di dalam setiap mencipta. Itu bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi dewa itu beranak? Ya, dia dewa tertinggi lah, sumber segala sesuatu. Makanya dia disebut dia Sang Maha Pencipta. Jangan-jangan kau anak dewa juga? Bisa jadi. Pasti saya. Anak dewa monyet. Sudah pasti saya adalah salah seorang dewa. Iya, anak dewa monyet. Karena semua manusia yang sebenarnya, ya kan, semua manusia yang benar ya, sebenarnya. Karena orang ini ada dua macam, ya kan, manusia keturunan Adam, orang keturunan Adam, kemudian orang keturunan non Adam. Ya, itu di Bibel jelas itu. Iman ayatnya rahasia. Karena membuat saya Bibel itu nggak langsung dia eksplisit gitu. Ini budi, bukan ini budi. Udah. Jadi menurut Bibel, bahkan menurut Yesus, saya adalah termasuk salah seorang Allah. Salah seorang dewa. Di mana ayatnya? Parah gue masak. Iya, ada aku sini. Ada ayatnya. Musa juga pernah jadi Allah. Atau dewa. Jadi oke, karena di mana-mana pun asal datang aku jadi. Kau Kristen apa gue masak? Kristen Tritunggal dan Trinitas. Biasanya kalau Tritunggal itu 3 dalam 1. Tuhanmu kok banyak kau bilang dewa kau? Jadi gini. Kenapa dewamu banyak kau bilang? Biasa kan Tritunggal kan dewa Tuhannya itu 3, 1 bukan gitu. Jadi terus? kita bicara dulu Trinitas ya. Jadi Trinitas itu adalah bukan berbicara 3 Tuhan, 3 Allah, tetapi berbicara tim, berbicara pola, sistem atau formasi. Formasi. Nah, jadi gini. Biasanya kesebelasan itu pakai formasi. Udah, formasinya kan apa? 4-4-3 enggak formasinya? Ini formasi 3 oknum, makanya Tritunggal atau Trinitas. Makanya formasi kalau bola kan formasi kesebelasan kan. Ini iya, 4-4-3 gitu formasinya. Nah, formasi artinya satu tim atau satu kesatuan. Jadi gini. Jadi Bapa yang di surga, ya kan? Dia ini adalah sosok yang maha ajaib atau sosok yang dewa atau sosok yang Allah. Mengutus kitabnya yaitu Yesus. Yesus ini juga sosok yang dewa atau sosok yang maha ajaib atau sosok yang Allah. Nah, maka
Sekarang kan udah ada dua yang sosok yang Allah kan, Bapa dan Yesus kan. Nah, satu lagi apa? Nah, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini adalah perantara, ya kan? Roh Kudus yang ajaib, atau Roh Kudus yang dewa, atau Roh Kudus yang Allah. Itulah perantara mereka waktu Yesus di bumi, Bapa di surga. Sehingga ada 3 formasi, 3 oknum atau 3 hal yang ajaib, atau yang dewa, atau yang Allah. Maka disebut Allah Trinitas. Itu. Jadi Bapa di surga mengutus kitabnya Yesus. Bapa yang ajaib di surga mengutus kitabnya yang ajaib. Yesus kitabnya yang ajaib. Dengan perantaraan Roh Kudus yang ajaib. Maka 3 yang ajaib. 3 yang dewa atau 3 yang Allah. Itu namanya Allah Trinitas. Sangat simpel memahami. Jadi itu satu paket yang gak bisa terpisahkan. Bapa pencipta itu sendiri. Dengan kitabnya yang hidup, kitabnya yang bernyawa, itu tidak terpisah di dalam hal memberitahukan keselamatan. Makanya disebut Yesus adalah penunjuk ke keselamatan. Penunjuk ya, bukan seperti yang dipahami para penipu. Memang hanya di dalam diri Yesuslah ada keselamatan. Tetapi tanpa Anda menghambakan diri kepada Yesus, mustahil keselamatan ada dalam dirimu. Jadi menghambakan diri artinya mentaati perintah-perintah Yesus. Itu artinya bertuhan. Sangat-sangat bertuhan artinya sangat-sangat bertuhan atau sangat-sangat mentaati perintah Yesus. Makanya Yohanes 14 ayat 6. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa mentaati perintah Bapakku yang di surga. Jadi taat perintah artinya sangat-sangat bertuhan. Sangat-sangat bertuhan artinya bertuhan. Tadi kau bilang taat kepada Yesus. Yang kau bacakan taat kepada perintah Tuhannya Yesus, Allah. Iya, kan gini loh. Karena kan Yesus itu kan kitab yang diturunkan dari surga. Ya, sama saja. Kan memang harus taat kepada perintah yang dewa. Hanya kita taat kepada Bapa itu sendiri. Bayangkanlah, kalau sama gini, sederhananya, kau harus taat sama Quran. Kalau nggak taat sama Quran, bagaimana kau melakukan ini semua? Harusnya taatlah kau sama Quran, makanya kau kerjakan semua pekerjaan itu semua. Kau baca Quran, segala macam, sama aja. Kami membaca atau kami mendengarkan perintah yang dibawa oleh kitab Yesus atau kitab yang turun dari surga. Sehingga dengan demikianlah bisa selamat ke surga. Matius 7 ayat 21. Gak ada guna berseru-seru Yesus Tuhan. Tapi yang berguna apa? Bertuhanlah. Bertaatlah. Bertaat itu sangat-sangat bertaatlah kepada perintah Yesus yang dibawa. Si Kepas jadi kabur gara-gara kau gumasak. Kayaknya nggak ada berani Kristen yang naik gara-gara kamu. Enggak, bukan cuma itu. Gurunya siapa gumasak nih gurunya? Inilah kau mentafsirkan Bibelnya sembarangan. Apa? Mentafsirkan sendiri kau ya. Itu lu gak minta naik. Ada gak lu gak dibawa? Naikin host. Enggak ada saya tafsir sendiri. Karena Tuhan artinya itu kan sebuah sapaan hormat. Bukan menjadi suatu wujud atau sesuatu yang bukan manusia, bukan. Ibarat gini loh, kalau saya jumpa sama seorang raja, monggo Gusti atau monggo Tuan atau kayak mana kan. Atau Tuan itu kan sapaan hormat. Artinya gini, kalau Luka sudah saya naikin barusan. Cuman kepental Bang Hendi. Coba minta di multi lagi. Luga. Signalnya ya. Jambak aja Pak Arif. Jambak aja. Enggak ada. Mana? Banyak kan? Wih, Pak, ini musik. Sebentar. Ayo Bang Luga naik. Ini si Gumasak nantang nih. Gumasak ilmunya tinggi loh, nggak sulit dikalahkan. Banyuma aja menyerah. Hebat Gumasak. Silakan Luga, sudah saya jambak Luga. Padahal aku Nabi Luga. ayat kan. Tapi semua itu, kenapa Zuma memang nggak bisa nantang saya? Dia kan ilmu kelasnya kan bukan seorang teknik, seorang ahli fisika dia. Saya kan ahli fisika. Karena memang ahli mobil itu harus memang betul-betul harus pakar fisika. Bertahu kalian. Makanya kalau ada pendeta menjelaskan ini dan itu, kalau nggak lulusan fisika dia omong kosong itu semua. Begitu ya. Emang bisa masalah ketuhanan ini dibawa ke ranah fisika? Memang aslinya memang semua logika fisika. Makanya contoh. Udah, Contohnya? coba gini. Bisa nggak, kayak mana kamu membayangkan? Kata Yesus,
Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kayak mana lah implementasi ini? Coba. Aduh, nggak bisa. Iya, nggak mungkin. Karena Bapak lebih besar katanya. Nah, jadi kayak gini, itu persoalan. Jadi kalau di matematika itu kan persoalan irisan, beririsan. Mereka beririsan di mana? Udah. Nah, jadi Yesus di dalam Bapa, maksudnya Yesus itu di dalam kuasa Yesus. Udah. Nah, Bapa itu di dalam Yesus itu di dalam kuasa Bapa. Kemudian Yesus di dalam Bapa. Apanya? Apakah secara keseluruhan Bapa itu di dalam Yesus? Tidak. Ada bagian dari Bapa itu beririsan di dalam Yesus. Makanya gitu. Makanya itu. Apanya? Hah? Apa Bapak yang masuk dalam Yesus? Tangannya, tangan Bapak. Rohnya. Atau bagian apanya? Roh Kudusnya. Roh Kudus. Jadi Bapak nggak punya. Hah? Jadi Bapak nggak punya roh lagi? Roh Kudus itu kan yang secara terus-menerus sama kayak nyawamu. Apakah nyawamu itu sekalipun misalnya gini, kayak gini. Kalau lebih jelasnya cahaya. Udah, ada cahaya Bapak itu dalam diri Yesus. Kalau cahaya itu kan memang terpancar dari diri Bapa. Udah, kemudian ada cahaya Bapa Yesus itu terpancar kepada si Bapa. Makanya gitu dia. Ada cahaya Bapa di dalam Yesus, ada cahaya Yesus di dalam Bapa. Makanya Yesus bilang, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Karena itu persoalan kayak bias cahaya. gitu ya, kayak bias gitu ya, kayak bias. Baik, bias cahaya, yang kalau kau nggak paham, makanya aku bilang cahaya. Oh. Cahaya, coba cahaya itu kan itu di luar daripada seperti kayak gini, matahari, ya kan? Nah, Ya, salam dulu Bang Yos Tambunan. Selamat siang Bang Yos Tambunan. Bang Yos Tambunan. Bang Yos. Ya silakan Bang Yos tanggapi nih, gue masak ini gimana nih Bang Yos? Bang Yos Kristen. Dituruni ya, nggak jawab ya. Ya pas. Oke pas. Gue masak. Bro, gue masak. Yap. Cicilan motor udah kelar apa berapa bulan lagi? Oh, saya nggak, udah lama saya nggak nyicil. Ini ada guru sending. Udah ada. Ini ada guru sending. Selamat sore guru sending. Assalamualaikum dong. Saya hanya menanggapi gue masuk. Sejak kapan kajian ilmiah yang bersifat empiris itu masuk ke dalam kajian rasional yang berhubungan dengan ketuhanan? Gue masa kau goblok kau. Artinya gini, kenapa aku bilang aku goblok? Karena gitu, sama kayak gini. Semua monyet bilang saya goblok. Enggak, sekarang dari kaidah keilmuannya aja, kajian keilmuan yang bersifat empiris itu yang bersifat indrawi. Udah, okay. Sekarang pembahasannya kalau nggak tahu pertanyaan saya pasti tidak bisa kau jawab. Sebutkan faktor-faktor apa di dalam diri Yahweh sehingga dia mampu mencipta. Jelaskan. Makanya lu goblok, diserang Tuhanmu fisika biar paham. Bukan loh, karena sama pencipta itu ahli fisika kawan. Sekarang pertanyaanku sebutkan kaidah dalam keilmuan yang bersifat empiris. Kau jangan pakai istilah istilah kau sekarang gini. Oke. Iya itu Bang, ya kan. Dengarkan. Kalau kau memang ngejawab, karena ini hanya orang fisika yang bisa menjawab ini. Udah, ini saya bawa kau ke kajian fisika. Ini aku masuk. Oke. Sebentar. Kau bawa aku ke dalam fisika teoritis, fisika modern atau fisika klasik satu-satu. Udah terserah fisika apapun. Oke, masuk kita ke fisika teoritis yuk. Fisika teoritis pun jadi, terserah. Udah, jelaskan. Oke, silakan. Kaidah fisika teoritis apa? Udah. Segala yang ada berasal dari yang ada. Oke, segala yang ada berasal dari yang ada. Sejak kapan di fisika teoritis itu? Bah, makanya kau berarti kau nggak guru fisika kau, nggak ahli fisika kau. Bukan, saya mau sampaikan sama Gu Masak, segala kajian yang empiris itu bersifat indrawi atau yang dapat dilihat oleh mata. Indrawi, paham kan? Jadi ketuhanan itu, Tuhan itu. Dengar dulu, ngomong, jelaskan. Dengar. Sebutkan faktor-faktor apa yang ada di dalam diri Yahweh. Dengar dulu. Biar you paham, jangan kau kompar. Kalau memang sains tidak pernah sains mendalilkan Tuhan itu ada dan tidak ada, tidak pernah urusan sains itu. Sang Maha Pencipta itu lo ahli sains lo kawan. Dengar dulu bro, sains tidak pernah mendalilkan Tuhan itu ada dan Tuhan itu tidak ada, itu bukan urusan sains. Justru fisika lah yang membuktikan Tuhan itu ada. Itu bukan urusan pengetahuan. Pengetahuan hanya mengkaji yang bersifat indrawi atau yang ada dan sudah memiliki kajian empiris. Tuhan tidak bisa dikaji. Itu kan karena otakmu terbatas.
Oh. Ya. Ya. Ya udah lah, otakku lah terbatas. Oke lah, oke. Udah. Karena ya gini, Yesus bilang, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Artinya nih, gambaran daripada Bapa yang pencipta itu seperti dia. Makanya gitu, seperti dia, makanya dia ada gambaran, dialah gambarannya. Artinya gini, manusia Yesus yang seorang Allah Tritunggal, maka Bapa itu juga pasti satu sosok yang Allah Tritunggal. Kesimpulannya otakmu tak memadai. Oke, saya anggap otakku nggak memadai. Tapi perlu saya tanya, kajian di dalam yang bersifat empiris itu kaidahnya seperti apa coba? Kurasa asbun kau ini, nggak tahu pertanyaannya apa. Kaidah dari siapa? Jangan kau kulis seolah-olah udah istilah kayak gitu kok seolah-olah. Jelaskan dulu kaidahnya apa. Sekarang maksudnya kaidah itu apa? Rumus empiris, kaidah. Udah kaidah empiris lagi kau bilang. Kaidah di dalam rumusan empiris itu apa aja toolsnya atau apa aja atributnya atau komponennya deh, biar saya rendahkan sedikit pengetahuannya. Terima kasih. Toolsnya apa? Enggak, artinya oke, anggap dulu pertanyaanmu itu jago udah. Artinya jawab pertanyaan saya. Udah. Faktor-faktor apa atau apa komposisi daripada Sang Maha Pencipta itu sehingga dia mampu mencipta? Kalau kau mengerti pertanyaanmu, bisa kau jawab itu? Nggak bisa jawab. Hah? Nggak bisa jawab. Pertanyaanmu nggak apa kaidah empiris? Apa namanya kaidah empiris? Coba kau jawab. Saya perbaiki lagi. Apa role atau the rule di dalam membuat kajian empiris? Terima kasih. Konteksnya apa? Kan gini, udah gini aja loh. Sekarang. Gini, gue masak gimana cara buaya bersiul? Gimana cara buaya bersiul? Ya. Mana ada mungkin buaya bersiul? Gini. Gitu dia. Jadi pernah buaya bersiul. Yang gini loh kawan, seolah-olah yang coba siapa si Lord Nafir ini? Aku kata kau aja enggak. Coba kau bilang Yesus adalah pencipta, udah? Kau bilang ya. Coba sebutkan faktor-faktor apa yang ada di dalam diri Yesus, atau apa parameter yang ada di dalam diri Yesus, atau apa komposisi Yesus itu sehingga Yesus itu mampu mencipta. Kalau kau mampu mendudukkan parameter atau syarat menjadi Tuhan, berarti kau lebih tinggi dari Tuhan. Harus sesuai dengan role-mu atau rule-mu untuk menjadi Tuhan. Tidak harus. Di situ. Udah. Jadi begini logikanya Sang Maha Pencipta itu. Dialah penguasa tertinggi di semesta atau majikan tertinggi. Ada berapa Gue masak? Jadi yang mau tertinggi pasti satu lah yang tertinggi. Loh ya, Tuhanmu ada berapa? Gitu ya, aja. Semua pejabat surga itu pastikan saya sebut Tuhan. Artinya Tuhan artinya maha Tuhan atau maha penguasa dibandingkan dengan diri saya. Artinya gitu. Oh iya, ya sebentar dulu gue masak ya. Saya sapa dulu Bang Lord Nafiri, selamat sore. Ya, sore semua. Ya, Bang Luga Tambunan, selamat sore. Bang Luga, abangku Guru Sending, saya mau bilang selamat sore apa assalamualaikum ini ya. Selamat sore Bang Guru Sending. Soras biar saya baca. Ini lagi pengajaran palsu. Luar biasa. Jaringannya. Pengajaran palsu lagi berkumandang nih kayaknya ya. Ngeri. Yang mana Luga? Nabi Luga yang mana? Gue masak ya? Gak apa-apa, itu kan persepsimu. Gue masak. Udah, oke, katanya Lugahun itu kan ini loh, gue masak. Yuk coba dengerin dulu deh. Pengetahuan itu bersifat relatif. Yuk pahami dulu deh, pengetahuan itu bersifat relatif. Akan ada ilmu-ilmu baru yang akan mengkoreksi itu untuk menyempurnakan. Lantas yuk mau samakan antara fisika, hukum-hukum fisika itu mau mendefinisikan tentang Tuhan. Kan kau udah kacau itu. Hukum Newton aja itu muncul penyempurnaan namanya hukum relativitas. E sama dengan MC. Bahkan di atasnya itu muncul lagi entanglement. Di atas lagi, berarti Tuhan mau berubah-ubah. Kacau kau memang. Udah Guru Zending, kapan terakhir Sang Maha Pencipta itu berfirman?
Mana? Kalau kalian pahami Bibel. Satu-satu dulu pembahasanmu. Ditanya ini lari ke sana, lari ke sini. Aduh. Terserah yang mana kalian tanya. Terserah yang mana. Pertanyaan saya sudah saya lampirkan. Pertanyaan saya, kalau kalian memang membaca Bibel, benar-benar membaca Bibel, maka akan ketahuan di sana kapan Yahweh terakhir memberi firman. Pertanyaannya, apakah bisa mengusir setan? Itu pertanyaannya. Apa? Coba kau jawab. Bisa nggak kau mengusir setan? Bisa. Apa? Bisa nggak kau mengusir setan? Bisa. Udah apa? Coba ceritakan pengalamanmu.